Hari ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita kembali di salah satu rumah Allah dari sekian banyak rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi ini, yaitu Masjid Al-Muhajirin, dalam rangka melaksanakan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diawali dengan sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan talabul ilmi, serta berakhir dengan melaksanakan salah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu salat sunnah isyraq. Semoga rangkaian amal ibadah yang kita lakukan pada pagi hari ini semuanya tercatat di sisi Allah sebagai amalan yang diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Kita masih membahas kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Fathi As-Sayyid Nada hafizahullah ta'ala. Kitab yang berjudul Mawsu'atul Adab Al-Islamiyah Al-Murattabah Alal Hurufil Hijaiyah, yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan terjemahan bebas Ensiklopedia Adab Islam menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Pagi hari ini kita akan memasuki pasal yang ke-5. Kita masih berada di bab yang pertama, huruf alif, karena memang di daftar isi dalam buku ini penyajiannya mengikuti huruf hijaiyah, alif, ba, ta, sa, dan seterusnya. Kita masih berada di bab yang pertama, huruf alif, pasalnya pasal yang ke-5. Adapun materi pembahasannya tentang adab al-istikharah. Adab al-istikharah, karena penulisan istikharah diawali dengan huruf alif. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi adab al-istikharah materinya seputar pembahasan tentang istikharah, salat istikharah. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, sebelum materi ini berjalan lebih jauh dan sebelum kami tampilkan pada layar, maka perlu kita ketahui bersama bahwasannya manusia adalah makhluk yang lemah dan butuh pertolongan Allah Azza wa Jalla dalam setiap urusannya. Dan tentunya kita harus yakin bahwasannya tidak ada yang bisa menolong seorang hamba kecuali Allah Azza wa Jalla. Bahkan manusia pun tidak mengetahui perkara-perkara yang gaib kecuali Allah Azza wa Jalla. Allah yang mengetahui apa-apa yang telah dikerjakan manusia dan apa-apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, suratnya surat yang ke-6 Al-An'am ayat yang ke-59. Allah berfirman dalam nukilan ayat, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu, yang artinya, dan pada sisi Allah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Dia sendiri. Maksudnya Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu manusia wajib berusaha, manusia tetap wajib berdoa, karena pada hakikatnya manusia tidak mengetahui apa yang akan terjadi pada dirinya di kemudian hari. Oleh karena itu, baik itu terkait dengan nasibnya, baik itu terkait dengan
apa-apa yang akan menimpa pada dirinya. Hanya Allah yang mengetahuinya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, memberikan tarbiyah, pendidikan kepada kita, memberikan solusi kepada kita, agar kita tidak was-was, ragu-ragu dalam menentukan sesuatu. Maka Rasul mengajarkan kita tentang istikharah. Karena pada hakikatnya yang tahu tentang kehidupan manusia dan semua yang terjadi di muka bumi ini hanyalah Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karenanya materi tentang istikharah ini supaya mudah untuk kita pahami, saya bagi menjadi 3 bagian. Apa saja itu? Mari kita lihat Bapak Ibu sekalian. Materinya tentang adab al-istikharah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Bapak Ibu sekalian, yang pertama kita akan membahas definisi istikharah. Yang kedua, dalil tentang salat istikharah. Itu yang kedua. Adapun yang ketiga, yang terakhir adalah pelajaran yang dapat dipetik dari dalil di atas. Dalil yang terkait dengan salat istikharah, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari dalil tersebut. Baik, sekarang kita bahas saja yang pertama, definisi istikharah. Menurut definisi etimologi lugawi bahasa, istikharah itu memiliki makna tolabul khairi, mencari yang lebih baik. Itu namanya istikharah. Menurut istilah syar'i, istikharah itu adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala manakah yang terbaik dari urusan yang mesti dipilih salah satunya. Adapun para ulama yang lain mendefinisikan istikharah atau salat istikharah itu adalah salat yang dilakukan untuk memilih yang lebih baik dari beberapa hal yang hendak dilakukan atau ditinggalkan. Ini bisa kita lihat keterangannya di dalam beberapa kitab, baik di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Wasit maupun di dalam kitab Fathul Bari oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Baik, sekarang kita akan masuk dalilnya langsung saja. Dalil tentang salat istikharah. Dalilnya di mana? Kita lihat di catatan kakinya dulu Bapak Ibu. Dalil tentang salat istikharah ini bisa kita temukan di riwayat Bukhari. Dalam sahihnya Sahih Bukhari di 2 nomor dalam kitab Sahih Bukhari. Nomor 1166 dan 7390. Dalam riwayat Abu Dawud, Sunan Abu Dawud juga kita bisa temukan di nomor 1538 dan diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah dalam sunannya nomor 1144 dan Tirmidzi juga meriwayatkan dalam sunannya nomor 480. Kita baca sekarang dalilnya dari atas. Dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimunal istikharata fil umuri kulliha kama yu'allimunas surata minal Qur'an. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
mengajarkan kepada kami cara sholat istikharah dalam segala persoalan. Itu perlu digarisbawahi. Dalam segala persoalan. Sebagaimana mengajarkan kepada kami surat Al-Quran. Itu ya. Baik. Nanti kita akan pelajari apa yang bisa kita ambil dari dalil ini. Pelajaran-pelajarannya. Kita lanjutkan. Yaqulu. Beliau sallallahu alaihi wasallam berkata kepada kami. Kita dengarkan sabda beliau. Idza hamma ahadukum bil amri. Apabila seseorang mempunyai suatu keinginan, falyarka' rak'ataini min ghairil faridati. Hendaklah dia mengerjakan sholat 2 rakaat yang bukan sholat wajib. Summa liyaqul. Setelah selesai sholat, berarti dibacanya setelah selesai sholat. Ucapkanlah, ini doanya. Doa setelah sholat istikharah. Baik. Apa yang Nabi ajarkan? Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika. Ya Allah, aku mohon pilihan menurut pengetahuanmu. Wa astaqdiruka biqudratika. Aku mohon penetapan dengan kekuasaanmu. Wa as'aluka min fadlikal azim. Dan aku mohon karuniamu yang besar. Fa innaka taqdiru wala aqdir. Karena sesungguhnya engkaulah yang berkuasa dan aku tidak berkuasa. Wa ta'lamu wala a'lam. Engkaulah yang maha tahu dan aku tidak mengetahui apa-apa. Wa anta 'allamul ghuyub. Dan engkau maha mengetahui segala yang gaib. Dari tadi belum meminta ini, dari tadi masih memuji Allah, baru sekarang permintaannya. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri. Ya Allah, jika engkau mengetahui urusanku ini baik untukku dalam agamaku, kehidupanku, serta akibat urusanku, faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fi. Takdirkanlah untukku, mudahkanlah untukku, dan berikanlah berkah kepadaku di dalamnya. Berikutnya, wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri. Ya Allah, jika engkau mengetahui urusanku ini buruk untukku dalam agamaku, kehidupanku, serta akibat urusanku, fasrifhu anni wasrifni anhu. Maka jauhkanlah aku daripadanya. Waqdur lil khaira. Serta takdirkanlah untukku yang baik-baik saja. Haitsu kana summa ardhini bi. Kemudian jadikanlah aku ridho kepadanya. Ridho dengan ketetapan Allah Azza wa Jalla. Baik. Jadi inilah doa sholat istikharah. Baik Bapak Ibu sekalian, silakan saya beri waktu 5 menit dihafalkan. Nanti saya tes satu persatu. Gimana kira-kira? Sanggup kira-kira? Nggak sanggup ya? Baik, kalau begitu kita lewati saja. Nah ini PR Bapak Ibu, nanti kan saya share materi ini ke takmir masjid dalam bentuk file PDF, lalu kemudian nanti dihafalkan ya, atau di buku-buku doa ada, sebagaimana buku doa yang bagus yang ditulis oleh Ustadzuna, Ustadz kita bersama, Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, hafizahullah ta'ala. Judul bukunya kumpulan doa dari Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih.
Baik, Bapak Ibu, sekarang kita akan masuk ke pelajarannya saja. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari dalil sholat istikharah tadi? Baik. Yang pertama Bapak Ibu, yang pertama. Nanti mungkin minta tolong Mas Dion dibantu dalil tambahannya, dalil tambahan. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan sholat istikharah secara langsung. Loh, di mana buktinya? Untuk menunjukkan kalimat ini, di mana buktinya? Kok Rasul mengajarkan sholat istikharah secara langsung? Bapak Ibu jangan lupa pada kalimat yang awal tadi. Nah ini, Rasulullah mengajarkan kepada kami cara sholat istikharah dalam segala persoalan. Lah itu bawahnya yang digarisbawahi. Sebagaimana mengajarkan kepada kami surat Al-Quran. Berarti langsung. Ya, dan inilah yang termasuk kategori sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi definisi sunnah itu Bapak Ibu sekalian, semua yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, entah itu berupa qauliyah, entah itu berupa fi'liyah, entah berupa takririyah. Apa itu artinya? Semua yang datang dari Rasulullah, entah itu berupa perkataan Nabi, qauliyah itu, atau fi'liyah, perbuatan Nabi, atau takririyah, ketetapan Nabi. Sahabat melakukan, Nabi membiarkan. Nah, berarti itu termasuk ketetapan Nabi. Ya. Muncul pertanyaan dalam hati kita, ada enggak Ustadz? Antara perkataan Nabi dengan perbuatan Nabi saling kontradiktif, bertentangan. Nabi melarang tapi Nabi juga melakukan. Ada. Contohnya minum berdiri. Nabi melarang orang minum sambil berdiri. Jelas riwayatnya Muslim. Tapi di sisi lain para sahabat melihat Nabi pernah minum sambil berdiri. Ucapan Rasul qauliyah dengan perbuatan Nabi terkesan kontradiktif. Kalau kita membaca hadis seperti ini, kata para alim ulama, yang harus kita jadikan pegangan adalah qauliyah, perkataan Nabi. Perkataan Nabi, bisa jadi perbuatan Nabi itu adalah kekhususan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang kita pegang qauliyah, perkataan Nabi. Kalau misalnya kita melihat yaitu dua dalil yang saling bertabrakan, maka kita lihat yaitu perkataan Nabi. Wallahu a'lam wa bishawab. Bapak Ibu sekalian, lalu kemudian kalau takrir adalah penetapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atas apa yang dilakukan oleh para sahabat. Contohnya, Nabi tidak lakukan, tapi Nabi membiarkannya. Contoh, masalah daging dob. Ketika para sahabat menyuguhkan daging dob tidak termasuk seperti biawak, enggak. Dob ini binatang melata yang hidupnya di padang pasir. Ketika daging itu disuguhkan kepada Nabi, maka Nabi menolak. Sahabat bertanya, apakah daging dob ini haram? Kata Nabi, tidak, tapi aku tidak menyukainya. Maka Nabi memperbolehkan sahabat untuk memakannya. Lah ini namanya takrir. Sebagaimana yaitu yang dilakukan oleh Bilal radhiyallahu an. Salat 2 rakaat setelah wudhu. Salat sunat tohur. Nah, itu ya. 2 rakaat setelah wudhu. Nabi bertanya, wahai Bilal, apa yang engkau lakukan? Apa amalanmu sehingga aku mendengar suara terompa sandalmu sudah ada di surga, terdengar di surga. Maka kata Bilal, aku melakukan sholat setelah wudhu. Nah ini, maka Nabi membiarkannya. Boleh. Ya, loh berarti kalau begitu Ustadz, sunnah itu berarti ada 2. Iya.
Sunnah itu ada dua. Makanya kita kalau menyebutkan sunnah itu berbeda dengan hadis. Perbedaannya tipis. Kalau hadis itu perkataan, perbuatan, penetapan Nabi. Tetapi kalau sunnah, perkataan, perbuatan, dan penetapan Nabi dan para sahabat. Jadi melibatkan para sahabat. Mana dalilnya kalau sunnah itu ada dua macam? Dalilnya riwayat Ibnu Majah menjelang Nabi wafat. Apa kata Nabi? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasidin al mahdiyyin tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajid. Nabi kan menyampaikan, setelah aku wafat kalian akan melihat perselisihan yang banyak pada umat ini. Supaya kalian tidak centang perenang, supaya tidak berselisih, Nabi memberikan solusi. Fa'alaikum bisunnati. Ikutilah sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasidin al mahdiyyin. Dan sunnah khulafa'ur rasidin yang telah mendapatkan petunjuk. Sahabat berarti. Tamassaku biha digandeng, tamassaku biha dhamirnya ha, tamassaku biha wa addu 'alaiha binawajid. Pegang teguhlah kedua sunnah itu, kedua digandeng sama Nabi, dan gigitlah dengan gigi geraham kalian. Kenapa Nabi memberikan perumpamaan dengan gigi geraham, bukan gigi depan? Karena gigi geraham itu kalau menggigit lebih kuat daripada gigi depan. Maksudnya Nabi pegang erat-erat dua sunnah itu. Bahkan Nabi sebelum wafat, riwayat Ibnu Majah juga, Nabi pernah mengatakan, tidak lama lagi, aku tidak tahu berapa lama lagi aku bersama kalian. Maka jika aku nanti telah wafat, ikutilah dua orang ini. Wa asyara ila Abi Bakrin wa Umar. Maka Nabi menunjuk jari telunjuknya kepada Abu Bakar dan Umar. Ikuti dua orang. Jelas. Berarti sunnah itu ada dua. Ada sunnah Rasul dan sunnah para sahabat. Jadi yang dilakukan oleh para sahabat itu juga menjadi sunnah bagi kita. Ada enggak Ustadz yang Rasul tidak lakukan, sahabat melakukan, dan itu menjadi sunnah bagi kita? Ada. Apa itu? Bersalaman tangan. Itu sunnah para sahabat, bersalaman tangan. Termasuk doa, yaitu Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batilan batilan warzuqna jtinaba. Itu sahabat, Bapak Ibu sekalian. Termasuk yang lainnya banyak sekali, ya. Baik, oleh karena itu dalam hal ini Rasul mengajarkan sholat istikharah kepada para sahabat secara langsung dipraktekkan sekaligus dengan doanya. Nah, doanya tadi kita telah baca. Sekarang yang nomor 2 Bapak Ibu pelajarannya. Disyariatkan sholat istikharah dalam semua perkara. Baik itu perkara yang kecil maupun yang besar. Atau ketika mendapati keraguan, kesamaran, dan ketidaktahuan. Seperti dalam hal pernikahan, dalam masalah safar. Bapak Ibu kalau mau melakukan safar, istikharah boleh. Loh, dalam rangka apa istikharah? Untuk menentukan kendaraan apa yang kita pakai. Kita kendaraan misalnya pesawat ataukah kendaraan darat. Ya, terus siapa yang akan kita ajak itu boleh istikharah itu. Ketika kita akan melakukan safar dalam masalah utang piutang, ya Allah berikan aku petunjuk, apakah aku dengan berhutang ini baik untukku, dan seterusnya. Dalam hal jual beli, termasuk dalam membuka usaha dan lain-lain, itu disyariatkan istikharah. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, loh berarti Ustaz, takdir itu penetapan Allah berarti bisa berubah. Katanya Allah sudah menetapkan apa yang akan terjadi bagi hamba-hambanya ketika hamba tersebut berada dalam kandungan seorang ibu.
Ketika roh sudah ditiupkan, kan sudah ditetapkan Ustadz. Umurnya, ajalnya, bahagia atau tidaknya, semuanya kan ditetapkan. Bapak Ibu sekalian, takdir itu kan ada 4 Bapak Ibu. Takdir itu kan ada 4. Ada yang namanya takdir azali. Ya, takdir azali. Apa itu takdir azali? Penetapan Allah 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Semua Allah tetapkan sampai hari kiamat. Nah, sampai hari kiamat. Loh, memangnya yang pertama kali diciptakan oleh Allah itu apa? Yang pertama kali itu pena, Bapak Ibu. Allah menciptakan makhluk pertama yang Allah ciptakan itu pena. Makanya Allah memerintahkan kepada pena, uktub, tulis semua yang terjadi sampai hari kiamat. Makanya tidak ada satupun daun yang rontok di muka bumi ini kecuali semua sudah tertulis di dalam takdir Allah. Dan itulah tersimpan di Lauhul Mahfuz. Itu namanya takdir azali. Mana dalilnya? Minta tolong Mas Dion. Sahih Muslim, dibuka Sahih Muslimnya, takdir azali. Sahih Muslimnya disebutkan yaitu di dalam nomor 2277. 2277. Sahih Muslim 2277 dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Silakan baca. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, katanya dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Kataballahu maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50.000. Allah Ta'ala telah menetapkan segala ketetapan atau takdir bagi seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Bi 50.000 sanatin. Nah itu ya. Allah menetapkan seluruh takdir makhluknya 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Oh ini, itu namanya takdir azali, Bapak Ibu. Lah terus takdir yang kedua adalah, ya sebelum kita sebutkan takdir yang kedua, tolong dibantu lagi dalil tambahan Abu Dawudnya nomor 4700. Kita dengarkan. Abu Dawud nomor 4700. Nah itu, di situ nanti kita akan temukan itu. Rasulullah SAW bersabda, Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam. Silakan. Ayo, 4700. Silakan baca Ubadah bin As-Samit. Silakan. Dari Ubadah bin Samit, dari Abu Hamzah, dia berkata, Ubadah bin Samit pernah berkata kepada anaknya, wahai anakku, sesungguhnya kamu tidak akan merasakan nikmatnya iman hingga kamu mengetahui dan meyakini bahwa apa yang telah ditakdirkan akan menimpamu. Terus. Tidak akan meleset darimu dan apa yang ditakdirkan tidak mengenaimu. Teruskan, belum poinnya. Ia tidak akan menimpamu. Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda. Ini poinnya, silakan. Sesungguhnya yang pertama kali diciptakan Allah Subhanahu wa taala adalah kolam, pena yang pertama kali diciptakan oleh Allah. Terus kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, uktub, silakan. Tulislah. Terus kolam menjawab, apa kata pena? Kolam berkata, Rabbi wa madza aktub? Silakan. Tuhanku, apa yang harus aku tulis? Apa yang harus aku tulis? Itu kata pena. Qala uktub maqadira kulli syai'in hatta taqumas sa'ah. Silakan. Tulislah takdir atau ketentuan segala sesuatu hingga datangnya hari kiamat. Tulis semuanya sampai hari kiamat. Itu namanya takdir azali, Bapak Ibu. Takdir azali. Takdir yang kedua, Bapak Ibu sekalian, namanya takdir umri.
takdir umri. Apa itu takdir umri? Takdir yang ditulis malaikat ketika meniupkan roh ke dalam janin. Ketika janin berusia 120 hari, kurang lebih 4 bulan, usia kandungan 4 bulan, roh ditiupkan, maka di saat itulah Allah tetapkan terkait dengan rizkinya, ajalnya, amal perbuatannya, celaka atau bahagianya, bahagia atau celakanya, semuanya ditulis oleh Allah. Nah, sudah, kita sebutkan aja dulu satu persatu. Ya, kira-kira nanti bisa berubah apa tidak, nanti kita akan jelaskan terakhir. Itu takdir nomor 2, takdir umri. Yang nomor 3, dalilnya di mana takdir umri itu? Dalilnya riwayat Muslim, panjang hadisnya. Nomornya adalah nomor disebutkan 2272, 2272, itu Sahih Muslim. Kita lewati aja ya. Sekarang takdir yang nomor 3, takdir sanawi. Apa itu takdir sanawi? Takdir yang berlaku tahunan dan ditulis kejadiannya setiap setahun sekali untuk setahun ke depan. Kapan itu penetapannya? Saat Lailatul Qadar. Itu. Jadi setiap Lailatul Qadar, kapan Lailatul Qadar? 10 hari terakhir malam-malam ganjil di bulan Ramadan. Lailatul Qadar. Penetapan takdir untuk manusia untuk setahun ke depan. Kita nggak tahu. Kita ini sampai Ramadan berikutnya atau tidak, kita nggak tahu. Ya. Mana dalilnya itu? Dalilnya di surat Al-Qadar. Allah berfirman, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzani rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Ayat-ayat terakhir. Apa artinya? Pada malam itu turun malaikat dan juga Jibril. Lailatul Qadar itu. Seluruh malaikat turun, termasuk Jibril. Dengan izin Rabbnya. Untuk apa? Untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Penetapannya itu. Ya. Jadi bagaimana jodoh kita setahun ke depan, rumah tangga kita, anak kita, usaha kita, ya saat Lailatul Qadar itu. Ya, saat Lailatul Qadar itu. Baik. Itu yang nomor 3, namanya takdir sanawi. Yang terakhir, lah ini yang bikin kita merinding. Nama takdirnya yang keempat adalah takdir yaumi. Apa itu takdir yaumi? Penetapan Allah takdir yang berlaku harian. Lu setiap hari, iya. Mana dalilnya? Dalilnya dalam Al-Quran. Suratnya Ar-Rahman. Surat nomor 55. Ayatnya ayat 29. Ar-Rahman ayat 29. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Yang artinya setiap hari Allah dalam kesibukan. Setiap hari Allah dalam kesibukan. Memangnya sibuk apa? Pertanyaannya. Maka disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, kata para alim ulama, setiap waktu, setiap hari dia dalam kesibukan. Setiap hari Allah menerima doa seorang hamba, menyelamatkan hamba-hambanya dari musibah, dari bencana, dan seterusnya. Berarti takdir itu ada 4. Tayyib. Yang pertama azali, lauhul mahfud, tersimpan. Yang kedua umri, yang ketiga sanawi, yang ketiga adalah yaumi. Terus yang bisa berubah itu mana? Sebelum tak tunjukkan bisa berubah atau tidak, saya tunjukkan dulu dalilnya. Apa benar takdir itu bisa berubah? Mas Dion, ada nggak Sahih Targhib wa Tarhib? Minta tolong Sahih Targhib wa Tarhibnya. Nomor hadisnya 1639. 1639, nggak apa-apa dibaca 2, 1638 dan 1639. Kita dengarkan. 1638 jilid 3. 1638 dan 1639. Kita dengarkan ya dari Sauban, yang satunya dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhuma. Silakan. Kita dengar. Agak keras sedikit Mas, silakan.
dari Thawban radhiyallahu anhu, ia menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, isinya tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali dengan doa. Terus Dan tidak ada yang dapat menambah umur kecuali perbuatan baik. Tidak ada yang bisa menambah umur kita kecuali melakukan amal soleh. Oh, seperti itu. 1639-nya Mas, ayo. Dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apa isi sabdanya? tidak ada yang dapat menolak qada atau keputusan Allah kecuali doa. Tidak ada yang bisa menolak qada, keputusan Allah kecuali doa. Terus dan tidak ada yang dapat menambah umur kecuali kebaikan. Dan tidak ada yang bisa menambah umur kita kecuali amal soleh. Berarti kalau begitu takdir bisa berubah. Terus yang mana yang berubah dari 4 takdir tadi? Yang berubah itu Bapak Ibu, yang nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Dan perubahannya itu semua sudah tertulis di nomor 1 tadi. Takdir azali. Contoh penerapannya. Ada orang yang ditetapkan oleh Allah, orang ini meninggal umur 50 tahun. Sudah ditulis 50 tahun. Sudah. Ternyata dalam takdirnya juga tertulis, orang ini bakal rajin silaturahim. Ternyata orang ini suka silaturahim masa hidupnya. Kan kita dengar kan, apa kata Nabi? Siapa yang ingin umurnya dipanjangkan, rizkinya dilapangkan, hendaknya menjalin silaturahim. Orang ini suka silaturahim. Ternyata meninggalnya umur 60. Maka jawabannya adalah penetapan umur 50 tahun sudah ada di Lauhul Mahfuz azali. Orang ini bakal rajin silaturahim sudah ada di Lauhul Mahfuz. Dan matinya bakal 60 tahun sudah ada di Lauhul Mahfuz. Penetapannya, sak perubahannya Lauhul Mahfuz. Itu yang tidak bisa berubah itu azali. Yang bisa berubah itu yang ada di dalam perut. Terus yang tahunan. Terus yang harian. Itu bisa berubah. Berubahnya doa. Ya Allah, takdirkan untukku yang baik-baik ya Allah. Kalau urusanku ini baik untukku, agamaku, maka takdirkanlah yang baik-baik. Kalau memang itu tidak baik, kita nggak tahu ke depannya apa. Nah itu yang bisa berubah. Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Mati bunuh diri Ustaz, apakah itu termasuk takdir? Orang melakukan maksiat, berzina, apakah itu juga sudah ditulis, ditakdirkan oleh Allah? Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, tidak ada satupun yang terlewat di muka bumi ini kecuali semua berdasarkan pengetahuan Allah, takdirnya Allah. Berarti bunuh diri takdirnya Allah. Sabar. Ada etikanya. Apa etikanya? Yang buruk-buruk jangan dikatakan dari Allah. Yang jelek-jelek jangan dikatakan itu dari Allah. Mati bunuh diri takdir Allah. Enggak. Nanti tak tunjukkan. Ya, terus gak dapat kerjaan di PHK, gak kerja-kerja, itu katanya dari Allah. Oh sebentar. Yang buruk-buruk jangan katakan dari Allah. Terus dari mana? Dirinya sendiri. Salahkan dirimu sendiri. Yang baik-baik Allah. Rumah tangga bahagia Allah. Diberi anak keturunan soleh-soleha Allah. Rizki lancar, pekerjaan enak Allah. Yang buruk-buruk nih diri kita nih. Memang ada dalilnya Ustadz. Kalau yang buruk tidak boleh kita katakan itu dari Allah. Ada. Dalilnya An-Nisa 79. Kita dengarkan. Jadi ada etikanya. Kita nggak boleh sembarangan mengatakan, ya siapa ya wis iki kabeh ditakdirno. Ada orang berbuat zina, loh mas Anda kok zina? Siapa Ustadz ini sudah ditakdir Ustadz saya zina. Loh, nggak bisa. Ada orang pergi ke kuburan, ngalap berkah kepada penghuni kubur, orang-orang saleh yang telah wafat. Kita katakan ini kan syirik. Saya melakukan ini loh, Ustaz sudah ditulis sama Allah. Ini sudah ditakdir oleh Allah. Oh nggak bisa. Yang buruk-buruk salahkan dirimu. Ya, yang jelek-jelek salahkan dirimu. Yang baik kembalikan kepada Allah. An-Nisa 79.
An-Nisa 79. Allah Ta'ala berfirman, An-Nisa 79. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. Allah Ta'ala berfirman, kita lihat terjemahannya. An-Nisa 79. Kebaikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpa dirimu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Jelas. Berarti mati bunuh diri salah dewe. Loh, berarti Allah itu tidak memaksa kita. Enggak. Allah ngasih pilihan kepada kita. Makanya di surat Al-Kahfi yang sering kali kita baca, apa kata Allah? Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa yang mau jadi beriman, monggo. Yang mau jadi kafir, silakan. Pilihan hidup ini. Ini jalan keselamatan, jalan ke surga. Ini jalan kesesatan, jalan ke neraka. Kau pilih jalan kesesatan. Kenapa kau tidak pilih jalan keselamatan? Jangan salahkan Allah. Berarti intinya tidak ada, Ustaz, ya, takdir buruk itu. Nggak ada. Semua yang Allah tetapkan itu baik untuk hambanya. Buruk itu kacamata kita. Buruk itu karena versi kita. Tapi menurut Allah, apa yang Allah takdirkan itu adalah ada hikmah. Baik, apa kata Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah? Surat Al-Baqarah. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal sesuatu itu tidak baik bagimu. Al-Baqarah 216 kalau nggak salah. 216 apa 214 itu ya. Dan boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal sesuatu itu baik untukmu. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, jadi takdir bisa berubah. Yang berubah adalah nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Yang tidak bisa berubah itu nomor 1, takdir azali, Bapak Ibu sekalian. Terus apa bedanya sama nasib, Ustaz? Apa bedanya takdir sama nasib? Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, kalau ada yang bertanya, apa bedanya takdir itu dengan nasib? Maka jawabannya adalah, jawabannya bahwasanya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, takdir dan nasib itu memiliki makna yang sama. Ini dalam Kamus Bahasa Indonesia. Sesuatu yang sudah ditentukan Allah atas diri seseorang. Kan begitu. Adapun kalau dalam bahasa Arab, takdir itu adalah potongan-potongan, penggalan-penggalan dalam kehidupan seseorang. Ya, sedangkan nasib itu ya takdir itu, Bapak Ibu. Jadi kan ada dua istilah, ada qadha, ada qadar. Ya, qadha itu yang nomor 1 tadi, yang di azali itu qadha. Sedangkan takdir itu yang tadi, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Itu takdir namanya. Yang umri, sanawi, sama yaumi, itu takdir. Yang nomor 1 itu qadha, ada qadar. Kan gitu ya. Baik. Lah nasib masuk yang mana? Nasib itu masuk yang takdir, bukan yang qadha. Makanya nasib Allah tidak akan merubah. Nasib seseorang, kan ayatnya begitu. Berarti bisa berubah. Ya. Oleh karena itu nasib bagian daripada takdir. Berarti bisa berubah. Bisa berubah. Dengan apa berubahnya? Dengan doa. Wallahu a'lam bishawab. Oleh karena itu mudah-mudahan pembahasan sekilas takdir ini bisa kita pahami bersama, ya, dan bisa kita imani. Kita lanjutkan Bapak Ibu yang nomor 3 yang ada di layar itu ya, tentang pelajaran yang bisa kita ambil dari dalil sholat istikharah tadi. Yang ketiga, sholat istikharah itu hukumnya sunnah Bapak Ibu, nggak wajib. Sunnah, nggak wajib. Mana dalilnya? Dalilnya, minta tolong Mas Dion, Sahih Muslim nomornya nomor 4. Sahih Muslim nomor 4. Kalau nomor cetakan asli nomor 11. Cetakan asli nomor 11. Ini karena yang kita baca ini adalah terjemahan nomor 4. Baik, silakan. Dari Talha bin Ubaidillah katanya, seorang laki-laki penduduk Najd datang kepada Rasulullah SAW Penduduk Najd, terus. dengan
kusut. Terus, Kami mendengar suaranya, tetapi tidak jelas bagi kami apa yang dikatakannya. teruskan. Akhirnya dia mendekat kepada Rasulullah SAW. Kiranya dia mengajarkan perihal Islam. Rupanya dia tanya tentang Islam, rukun Islam. Nabi menjawab setelah syahadat. Terus apa kata Nabi? Sholat. Rasulullah sholat 5 kali sehari semangat. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu yang wajib. Teruskan. Adakah kewajiban lain selain itu? Stop. Orang itu tanya, apakah ada kewajiban kami selain yang 5 waktu ini, wahai Rasulullah? Apa jawab Nabi? Jawab Nabi SAW, tidak. Tidak, kecuali Jika engkau mau mengerjakan sholat sunnah. baik, kecuali kalau kamu mau mengerjakan sholat sunnah. Berarti kesimpulannya, selain yang 5 waktu ini, hukumnya sunnah. Selain yang 5 waktu ini, berarti sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah rawatib, qobliyah ba'diyah, sholat sunnah tahajud, sholat witir, ya. Terus kemudian istisqa, minta hujan, istikharah yang kita bahas sekarang ini. Terus kemudian sholat gerhana matahari, sholat gerhana bulan, ya. Terus kemudian ada lagi sholat duha, sholat isyraq. Sebentar lagi kita akan lakukan suruk, ya. Sholat setelah mimpi buruk, itu kan ada 2 rakaat setelah tawaf di belakang makom Ibrahim. Totalnya kalau nggak salah ada 20 atau 21 totalnya. Semuanya itu sunnah, Bapak Ibu, sunnah. Muncul pertanyaan yang jadi polemik para ulama. Apa itu? Sholat Idul Fitri, Idul Adha. Itu sunnah ataukah tidak? Maka Bapak Ibu sekalian, ulama beda pendapat. Jumhur ulama, saya bacakan aja ya. Jumhur ulama mengatakan Idul Fitri, Idul Adha, sholat 2 hari raya ini hukumnya sunnah. Jumhur sepakat, konsensus ulama sepakat. Dalilnya pakai tadi yang dibaca Mas Dion tadi, 5 waktu. Selain yang 5 ini hukumnya sunnah. Berarti selain subuh, duhur, asar, maghrib, isya sunnah. Idul Fitri sunnah berarti. Idul Adha sunnah. Pakai dalil itu. Adapun pendapat yang nomor 2 adalah pendapatnya Hambali. Mereka mengatakan fardu kifayah. Loh, fardu kifayah? Iya, fardu kifayah kan berarti kalau sudah ada orang yang mengerjakannya, gugur bagi yang lain. Iya, dalilnya mereka pakai apa? Ulama Hambali. Mereka memakai dalil Idul Fitri, Idul Adha, sholat 2 hari raya ini hukumnya fardu kifayah karena tidak ada adzan, tidak ada iqomah. Mirip persis seperti sholat jenazah, nggak pakai adzan, nggak pakai iqomah. Maka dihukumi fardu kifayah. Hambali. Terus yang lain Hanafi terakhir mengatakan wajib. Fardunya fardu ain. Berarti kalau tidak sholat dosa dong, dosa. Itu siapa yang mengatakan pendapatnya? Hanafi. Dalilnya banyak dalilnya. 1, Rasul tidak pernah meninggalkan Idul Fitri dan Idul Adha. Sholat Id nggak pernah ditinggal. Yang kedua, wanita haid disuruh keluar. Jumatan saja wanita di rumah, ini malah disuruh datang ke tanah lapang meskipun tidak ikut sholat. Yang ketiga, wanita yang tidak punya jilbab tetap suruh pinjam jilbab ke tetangganya, kata Nabi, untuk menghadiri sholat Id. Wajib berarti. 3, 4. Kalau sholat Id jatuh hari Jumat, orang yang sudah sholat Id, maka dia boleh tidak ikut sholat Jumat. Katanya ulama, sholat Jumat bagi laki-laki itu wajib. Tentunya yang bisa menggugurkan Jumatan, harusnya yang wajib pula. Wajib digugurkan sama yang wajib. Kalau sholat Id itu sunnah, mana mungkin sunnah bisa menggugurkan yang wajib. Berarti Id statusnya wajib. Karena bisa menggugurkan Jumatan. Gak ikut Jumatan gak apa-apa. Lah terus Ustadz, kok kuatnya ini Ustadz? Ya, yang mana ini yang anu? Wallahu a'lam bishawab, Bapak Ibu sekalian, ya. Banyak ulama yang memakai dalil yang ketiga, fardu ain. Sebagian mengatakan sunnah hukumnya, wallahu a'lam.
Ya, yang tahu hanya Allah Azza wa Jalla. Baik, jadi terkait istikharah hukumnya sunnah. Nomor empat, dikerjakan sebanyak 2 rakaat dengan 1 salam. Nomor 5, boleh dilakukan kapanpun Bapak Ibu. Istikharah itu siang hari boleh, malam hari boleh, selama kita sedang membutuhkan petunjuk. Lah yang menarik itu keterangannya ini Bapak Ibu. Istikharah itu boleh dilakukan setelah sholat tahiyatul masjid, setelah sholat sunnah rawatib, setelah qobliyah atau setelah ba'diyah, boleh. Setelah sholat sunnah tahajud sebelum witir, boleh. Setelah sholat duha atau yang lainnya, boleh. Setelah syuruk nanti boleh. Nggak apa-apa. Bahkan jika sholat sunnah istikharah dilakukan dengan niat sholat sunnah rawatib, lalu berdoa istikharah setelah itu, maka itu juga diperbolehkan. Artinya dia mengerjakan sholat sunnah rawatib satu niat dengan sholat sunnah istikharah. Jadi dua niat, tapi cukup 2 rakaat. Niat qobliyah plus istikharah. Boleh. Ya. Niat duha plus istikharah. Cukup 2 rakaat saja. Tidak perlu sholat 2 rakaat, istikharah 2 rakaat. Boleh digabung niatnya. Karena sama-sama sunnah. Yang menarik itu perkataannya Al-Iraqi rahimahullah. Kami nukil catatan kaki nomor 7. Kitab Nailul Autor oleh Imam Asy-Syaukani. Nah itu. Kita lihat itu. Apa kata beliau? Jika ia bertekad melakukan suatu perkara sebelum ia menunaikan sholat sunnah rawatib atau sholat sunnah lainnya, lalu ia sholat tanpa niat sholat sunnah istikharah, lalu setelah sholat 2 rakaat tersebut ia membaca doa istikharah, maka ini juga boleh. Awalnya niat qobliyah, Allahu Akbar, qobliyah atau niatnya tahiyatul masjid, Allahu Akbar. Setelah salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullah. Dia langsung ngangkat tangan berdoa, doa yang tadi, doanya sholat istikharah tadi. Maka kata para ulama, itu juga termasuk istikharah. Nggak apa-apa. Fleksibel kan? Ya. Baik, nomor 6. Sholat istikharah hanya dilakukan untuk perkara-perkara yang mubah. Hukumnya boleh, bukan perkara yang wajib atau sunnah. Begitu pula dalam perkara yang makruh atau haram, nggak perlu ini ya dilakukan. Misalnya perkara yang wajib, nanti contohnya di belakangnya, contohnya ya. Nomor 7 kita lanjutkan aja. Setiap rakaat membaca Al-Fatihah dan surat yang mudah kita hafal atau yang sudah kita hafal. Ya terserah Bapak Ibu. Seringkali Nabi itu kalau sholat sunnah, rakaat pertama itu Al-Kafirun Bapak Ibu. Rakaat kedua itu Al-Ikhlas. Seperti qobliyah subuh, Al-Kafirun Al-Ikhlas. Ba'diyah maghrib, Al-Kafirun Al-Ikhlas. Setelah tawaf di belakang makom Ibrahim, Al-Kafirun Al-Ikhlas. Rata-rata itu sholat sunnahnya Nabi. Al-Kafirun Al-Ikhlas. Boleh. Ustadz Kedawan, Inna a'toina Al-Ikhlas. Nggak apa-apa, favorit kita. Nggak apa-apa. Boleh. Ya, apa-apa. Itu pun masih ditawar lagi, ya. Ya. Itu nomor 8. Lalu berdoa dengan doa yang diajarkan Nabi. Lah itu. Bapak Ibu, boleh dilakukan sebelum salam. Doa tadi itu sebelum salam dibaca. Boleh. Sebagaimana Nabi mengajarkan kita banyak doa sebelum salam. Karena doa sebelum salam itu mustajab. Nabi kan pernah ditanya, ya Rasulullah, ayu du'ai asma, doa apa yang paling didengar oleh Allah? Apa jawaban Nabi? Jaufal lailil akhir wa duburas salawatil maktubat. Doa yang paling didengar oleh Allah adalah 1, doa yang dipanjatkan sepertiga malam terakhir. 2, doa yang dibaca di akhir sholat fardu. Atau di akhir sholat fardu atau di akhir sholat sebelum salam. Boleh, nggak apa-apa. Jadi setelah innaka hamidum majid sebelum salam silakan. Boleh ditambahkan Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira. Boleh ditambah doa tadi, doa sholat istikharah. Boleh. Atau sesudah salam. Tapi pendapat yang kuat adalah setelah salam. Karena Nabi tadi mencontohkannya dibaca setelah salam.
9, boleh dilakukan berulang-ulang. Boleh istikharah itu boleh. Bolak-balik terus diulang-ulang. Kenapa? Lihat itu dalilnya. Ibnu Az-Zubair radhiyallahu an sampai mengulang sholat istikharahnya 3 kali. Kita bacakan teks Arabnya itu ya. Inni mustakhirun rabbi salasan. Summa azimun ala amri. Aku melakukan istikharah kepada Rabbku Allah Azza wa Jalla sebanyak 3 kali. Kemudian aku pun bertekad menjalankan urusanku tersebut. Diulang-ulang boleh. 10, disunahkan mengangkat tangan. Nah, mengangkat tangan. Mengangkat tangan itu Bapak Ibu dalam berdoa, mengangkat tangan itu caranya 3. Caranya 3 Bapak Ibu. Diingat-ingat ya. Yang pertama, mengangkat tangan dengan 1 jari telunjuk diangkat ke atas. 1 jari telunjuk. Ini khusus untuk khotib Jumat. Khutbah Jumat diakhiri dengan doa, khotibnya mengangkat 1 jari. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat. Bahkan Nabi melarang keras khotib menutup khutbahnya sambil begini. Nah, kecuali doa minta hujan, kecuali ya. Tapi kalau Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat, nah boleh. Yang benar itu 1 jari telunjuk. Khutbah Jumat ini. Yang kedua adalah menggabungkan kedua telapak tangan, menutupi wajah atau sejajar dengan bahu, sehingga telapak tangannya menghadap ke atas, punggungnya menghadap ke bawah. Boleh begini, boleh menutupi wajah. Ini kapan dilakukan? Saat waktu-waktu yang mustajabah, sepertiga malam terakhir, termasuk istikharah. Termasuk istikharah. Menutupi wajah begini boleh, atau begini boleh. Nah, seperti itu. Termasuk juga yaitu ketika hari Jumat, ba'da asar, menjelang matahari terbenam. Seperti itu. Lah yang nomor 3, sikunya diangkat ke atas. Pandangan arah wajah kita ditengadahkan sedikit ke atas. Sikunya diangkat. Nah begini. Sehingga punggung tangan menghadap ke atas, telapak tangan menghadap ke arah wajah. Nah begini. Beda sama yang tadi begini. Kalau ini punggung tangan ke bawah, ini tidak ke atas. Lah ini doa kepada saat kapan? Doa saat genting, terkena musibah. Atau mendoakan saudara-saudara kita yang mereka terkena musibah. Boleh seperti itu. Termasuk doa istisqa, minta hujan. Itu diangkat. Sampai Nabi pernah kata para sahabat terlihat putih ketiak beliau. Diangkat. Ya, baik. Jadi itu betul-betul meminta saat kondisi genting itu, kondisi genting. Lah ternyata Bapak Ibu tidak semua doa harus mengangkat tangan. Enggak. Yang Nabi ajarkan di situ ada doanya, tidak perlu angkat tangan. Contoh, masuk masjid ada doanya tidak? Ada Ustadz, tidak perlu angkat tangan. Pokoknya setiap perbuatan yang di situ ada doanya, nggak perlu angkat tangan. Masuk toilet itu ada nggak doanya? Ada, nggak perlu. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. Nggak perlu angkat tangan. Keluar toilet kan ada doanya. Ghufranaka. Nggak perlu. Mau menjima istri, ada nggak doanya? Ada. Nggak perlu kemudian Bismillah. Allahumma jannibna syaitan. Apalagi syaitannya diarahkan ke istri lagi. Wa jannibi syaitan. Ya, marozak. Ya. Pasti dia marah lah. Kenapa setannya diarahkan ke saya? Ya, ini nggak perlu angkat tangan, ya, karena ada doanya di situ. Kalau tidak ada doanya, maka nggak apa-apa, ya, mengangkat tangan. Ya, banyak Bapak Ibu sekalian doa-doa yang harus mengangkat tangan dan doa-doa yang tidak perlu mengangkat tangan. Yang penting rumusnya adalah kalau di situ Nabi ajarkan doa, ada doanya. Pakai baju ada doanya enggak? Ada. Tidak perlu angkat tangan. Pokoknya di situ ada doa, enggak perlu angkat tangan. Kalau enggak ada doa yang Nabi ajarkan, silakan kita berdoa sambil mengangkat kedua tangan. Seperti sepertiga malam terakhir dan seterusnya. Kita lanjutkan dikit aja ya, sampai poin 15 tuntas. 11, singkat aja. Disyariatkan melakukan sholat istikharah bagi orang yang benar-benar bermaksud akan melakukan atau meninggalkan sesuatu. Jadi bukan setiap terlintas di benaknya sholat istikharah, enggak. Sebab kalau setiap yang terlintas di benaknya harus sholat istikharah, habis waktunya untuk sholat istikharah. 12, orang yang akan melakukan sholat istikharah
adalah harus menghilangkan kecondongan hatinya terhadap satu perkara. Harus dihilangkan dulu. Masalah jodoh. 2 orang melamar anak kita. Ya, satunya Masya Allah. Ya, cuman kulitnya hitam. Ya, kulitnya hitam, terus hafal Quran. Masya Allah, agamanya, akhlaknya. Yang satunya kulitnya kuning langsat, penampilannya memikat, tapi nggak hafal Quran. Ya sholat, ya bisa baca Quran, tapi nggak lancar. Ya, agamanya baik dan seterusnya. Maka kalau orang tuanya, ya, nak, ya apa nak, ada yang meminta kamu ini ya, wis nurut ibu baik, ya insya Allah pilihan orang tuaku pasti baik untuk aku. Nek ibu lo nak ya, nek ibu kok srek sing nomor loro nak. Ya, ini wajar ini ya. Ibu kok srek sing nomor loro iku nak, srek ya. Wis istikharah, ya bisa lah. Anda sudah condong. Anda harus tinggalkan dulu kecondongan. Anda sudah condong, Anda sudah menetapkan, nek ibu kok srek, itu sudah condong. Tinggalkan dulu kecondongan, buang dulu, baru sholat. Ya, baik, seperti itu. Terus 13, lah ini yang saya janjikan mau tak kasih contohnya. 13, disyariatkan melakukan sholat istikharah bagi orang yang masih ragu, tidak mengetahui akibat dari perkara yang akan dilakukan atau ditinggalkan. Adapun perkara yang sudah diketahui akibat baik atau buruknya, maka tidak disyariatkan untuk melakukan sholat istikharah. Contoh, seseorang yang punya utang puasa Ramadan, maka dia tidak perlu istikharah untuk menentukan apakah qadha ataukah tidak. Nggak perlu. Yang perlu istikharah itu adalah ketika menentukan jumlah harinya. Aku ini utang berapa ya? 7 apa 10 ya? Kok bingung, istikharah. Nggak apa-apa, menentukan. Tapi aku bayar utang apa enggak ya? Tetaplah bayar utang. Wong itu, wong wajib itu. Ya tetap. Ya, seperti itu. Contoh, menuntut ilmu, dikasih 2 pilihan. Belajar faraid, waris, masalah warisan, atau ilmu tentang ngurus jenazah. Dua-duanya wajib ini, harus diketahui. Bingung dia, gimana ini? Maka dalam hal ini dia tidak perlu istikharah karena dua-duanya wajib. Yang perlu istikharah itu adalah mana yang harus dia pelajari lebih dahulu. Belajar ilmu warisan, ilmu faraid, masalah warisan, ataukah ilmu tentang perawatan mengurus jenazah. Mana yang lebih dahulu? Nah, itu baru boleh. Tetapi kalau suruh milih, wong dua-duanya itu wajib untuk dipelajari. Baik, 14. Masalah istri, bingung, Mas. Masa apa ya dino iki ya soto tarawon istikharah dhisik. Enggak perlu lah. Masalah soto rawon istikharah, ya, enggak perlu. Ya, seperti itu. Suaminya berkata kepada istrinya, "Mah, aku enaknya poligami apa enggak ya?" Pastilah jawabannya istri. Gimana itu? Istikharah, Pak. Itu istri di sini. Ya, istikharah, Pak. Mungkin barangkali itu baik untukmu, Masya Allah. Itu ibu-ibu yang ada di sini, insya Allah kayak begitu, insya Allah ya. Amin. 14. Apabila setelah sholat dan doa istikharah, tetapi tetap nggak nampak mana yang lebih baik, nggak nampak, nggak ada hasil, dianjurkan musyawarah dengan orang soleh, orang yang bijak. Insya Allah hasil musyawarah itulah yang lebih baik baginya. Sebab bisa jadi Allah itu tidak menampakkan kepada seseorang kebaikan dan tidak menjadikan hati seseorang condong kepada sesuatu setelah sholat istikharah. Justru Allah menjadikan hatinya itu condong setelah hasil musyawarah. Bisa jadi, bisa jadi. Musyawarah dengan orang yang paling tahu, orang soleh, orang bijak. Mana dalilnya? Lihat itu catatan kaki nomor 11. Quran surat Ali Imran ayat 159 dan Asyura ayat 38. Suruh bermusyawarah. Ayatnya di situ. Suruh bermusyawarah. Terakhir penutup 15. Tidak ada satupun dalil, tidak ada satupun dalil yang menjelaskan bahwa tanda-tanda dikabulkannya permintaan kita melalui mimpi. Ada. Namun dapat diketahui dengan ketenangan hati, lapang dada atas perkara ya yang dia hajatnya tersebut setelah melakukan sholat istikharah. Wallahu a'lam wa bishawab. Jadi tidak harus melalui dari mimpi, Bapak Ibu sekalian, hasilnya itu. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Saya jawab yang sudah masuk ini aja kertas.